Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Fatim Aulia dengan NIM L01231002. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu jurnal yang ditulis oleh Nani Ratni Juliarti, Nur Andini, dan Yuliatin pada tahun 2020 yang berjudul Analisis Toksisitas Limbah Cair Batik Tulis dan Bioconcentration Faktor Ikan Sepat atau yang biasa disebut Trigorgester Copterus. Oke, yang pertama teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai latar belakangnya. Nah, kita ketahui bahwa industri batik tulis rumahan seperti yang ada di Tanjung Bumi, Bangkalan, Jawa Timur menghasilkan limbah cair. Nah, limbah cair ini sering dibuang langsung ke saluran air tanpa pengolahan dan mengandung logam berat seperti kadmium yang bersifat toksik dan dapat menyebabkan lingkungan serta membahayakan organisme perairan. Nah, oleh karena itu, diperlukan studi toksisitas untuk mengetahui sejauh mana limbah ini berbahaya terhadap organisme air. Dalam hal ini, ikan sepat yang hidup di sekitar sungai. Nah, kemudian teman-teman, adapun metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu pertama, jenis ujinya itu uji toksisitas akut selama 96 jam. Yang kedua itu biota ujinya yaitu ikan sepat. Yang ketiga, konsentrasi toksikan yang digunakan yaitu 0%, 0,6%, 0,12%, 0,18%, 0,24%, dan juga 3%. Nah, kemudian prosedurnya. Nah, yang pertama itu ikan diaklimatisasi selama 3 hari. Kemudian dilakukan range finding test untuk menentukan kisaran dosis yang mematikan. Nah, selanjutnya itu uji toksisitas akut untuk menghitung LC50-nya. Kemudian parameter lingkungan seperti suhu, pH, DO, dan kadar kromium dalam tubuh ikan dianalisis. Nah, yang terakhir itu bioconcentration faktornya atau BCF dihitung sebagai perbandingan kandungan logam dalam tubuh ikan terhadap media air. Kemudian, adapun hasil yang didapatkan seperti terlihat pada grafiknya, yaitu menunjukkan bahwa hubungan kadar toksikan dengan waktu terhadap suhu air ini mengalami fluktuasi kecil selama pengamatan, namun perubahan tersebut tidak signifikan teman-teman. Suhu pada seluruh perlakuan berada pada kisaran normal yang mendukung kehidupan ikan, yaitu antara 23 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Kemudian teman-teman, pada grafik kedua menunjukkan bahwa adanya peningkatan nilai pH pada beberapa perlakuan, terutama pada konsentrasi 0% dan juga 2,4%, sementara penurunan pH terjadi pada konsentrasi lain. Nah, peningkatan pH diduga berasal dari sifat limbah batik yang cenderung basa akibat kandungan bahan kimia pewarna dan senyawa organik yang tinggi. Sedangkan penurunan pH ini kemungkinan disebabkan oleh produksi lendir oleh ikan sebagai respon stres akibat paparan limbah tersebut teman-teman. Nah, kemudian pada grafik ketiga ini menunjukkan bahwa adanya fluktuasi konsentrasi DO dari hari ke hari yang menurun seiring berjalannya waktu, terutama pada konsentrasi toksikan yang lebih tinggi. Penurunan DO ini kemungkinan besar terjadi karena kandungan bahan organik dalam limbah batik yang tinggi, sehingga meningkatkan aktivitas mikroba yang mengonsumsi oksigen. Selain itu teman-teman, aktivitas metabolisme ikan dalam kondisi stres juga turut menurunkan DO tersebut. Namun, meskipun DO tersebut mengalami penurunan, nilainya tetap berada dalam batas aman, yaitu sekitar 5-16 mg per liter, sehingga masih mendukung kehidupan ikan dalam jangka pendek. Kemudian teman-teman, pada pengamatan tersebut dilakukan juga perhitungan nilai LC50 dengan metode Lightfield-Wilcoxon, yang mana nilai LC50 ini diperoleh adalah 1,86%, yang berarti bahwa konsentrasi limbah sebesar itu mampu menyebabkan kematian pada 50% populasi ikan dalam waktu 96 jam. Nah, nilai ini termasuk dalam kategori yang sangat toksik teman-teman. Selanjutnya teman-teman, dilakukan juga analisis terhadap akumulasi logam berat kromium. Nah, pada konsentrasi limbah 0,6%, kadar Cr yang terakumulasi dalam tubuh ikan ini adalah sebesar 0,002 mg per liter.
Sedangkan pada konsentrasi 3%, nilai CR-nya ini meningkat menjadi 0,028 mg per liter, teman-teman. Jadi, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi limbah cair batik tulis yang masuk ke dalam peraikan, maka semakin besar akumulasi logam berat dalam tubuh biota akuatik tersebut, teman-teman. Nah, berdasarkan jurnal yang telah saya paparkan sebelumnya, ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan hasil dan grafik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa limbah cair batik tulis sangat toksik terhadap biota air tawar seperti ikan sepat. Fluktuasi suhu, pH, dan DO masih dalam kisaran normal, namun kandungan bahan beracun, khususnya logam berat seperti kromium, memberikan dampak biologis yang signifikan, teman-teman. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengolahan limbah batik sebelum dibuang ke badan air sangat penting untuk menjaga pencemaran dan melindungi ekosistem perairan, teman-teman. Jadi, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.